sore Bapak Ibu. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu melalui kelas Zoom meeting untuk mengikuti latihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 96 Kabupaten Buol. Terima kasih Bapak Ibu peserta kelompok 2 yang sudah hadir. Semoga sehat selalu dan pastinya selalu semangat mengikuti latsar ini hingga selesai. Sudah hadir bersama kita semua di sini narasumber atau Ibu Widyaswara kita, Ibu Insinyur Stince Urianto atau lebih sering dipanggil Ibu Tin, sering dikenal Ibu Tin. Yang mengisi materi pembelajaran sore hari ini, pendalaman dan penguatan agenda 2. Bapak Ibu peserta, mohon dicermati dan dimaksimalkan setiap pertemuan pembelajaran. Diharapkan keaktifannya Bapak Ibu peserta. Baik, tanpa membuang waktu lagi, mohon izin Bu untuk menerima laporan dari peserta. Oke, silakan. Oke, silakan Ibu Adesari. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin Ibu. Ya. Perhatian seluruh peserta. Duduk siap, gerak. Lapor peserta pelatihan. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Buol Angkatan 96 kelompok 2. Beranggotakan 11 orang hadir lengkap siap. Laporan saya terima. Laporan saya terima. Dahului dengan doa, laksanakan. Baik, terima kasih Ibu. Mengawali pertemuan kita di agenda 2 ini, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Oke, makasih Bu Ade. Silakan Ibu Tin. Oke, terima kasih Pak Arif yang sudah mendampingi kita sebagai host pada sore hari ini. Sekali lagi, iya. Mohon maaf Ibu, ada Ibu Wati juga. Terima kasih Ibu Wati sudah hadir. Oke, Ibu Wati, terima kasih. BKPSDM Buol ya. Buol Bu, iya. Siap. Oke, terima kasih. Kodeha baru. Alhamdulillah, pio Bu. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya 3 kali ya, sore. Sore, yes. Ya, oke, Ibu coba ya. Semangat pagi. Sore, Yes. Oke, terima kasih. Jadi walaupun sore semangatnya kita masih pagi. Artinya masih menggebu-gebu ya. Ibu, walaupun Ibu sudah dari pagi ya di depan laptop, tapi Ibu masih tetap semangat ya karena Ibu pulang kampung. Nah, Ibu pulang kampung halaman. Oke. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama Ibu mengajak kita semua menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan. Karena kita diberi waktu dan kesempatan melakukan aktivitas pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada yang kurang-kurang sehat, segera atasi. Ya, segera atasi. Jangan tunda-tunda. Silahkan cari obatnya dan cari solusinya. Ya, oke. Baik. Ibu ingin share screen ya, Ibu memperkenalkan dulu, setelah itu Ibu akan berkenalan juga dengan 11 teman baru, luar biasa. Bisa kelihatan slide-nya Ibu? Bisa Bu, bisa Bu. Bisa ya, bisa kelihatan. Nah, Ibu sedikit memperkenalkan diri dulu ya. Ibu diberi nama Stince, dia biasa dipanggil Tin. Kalau di kantor dipanggil Mama Tin. Ibu Tin, oke. Marganya Ibu Urianto di Buol banyak sekali, ya. Ibu dapat gelar insinyur dari Institut Pertanian Bogor dan MSI di Unpad, Palu. Ibu lahir di Buol, makanya Ibu senang sekali walaupun sore hari ya dari pagi sampai ini Ibu orang Buol asli. Nah, lahir 5 September 64. Saat ini Ibu Widyaswara Ahli Madya. Sudah 32 tahun jadi PNS, jangan main-main. Sekarang Ibu tinggal di Sempati Ayat nomor 1, ya. Ibu kantornya di BPSDM, ini nomor HP-nya Ibu, ini emailnya Ibu. Nah, Ibu lama di Buol, Ibu punya pengalaman banyak, 15 tahun Ibu dipercayakan pada beberapa OPD di Buol.
Ya, Ibu juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian di Buol. Wah, 11 tahun. Tidak tahu di sini ada alumni STIP. Jadi, ya itu sekilas perkenalan Ibu ya. Harapan Ibu selama 2 JP ini ya, selama 2 JP kita akan mempelajari agenda 2. Hari ini kita pelajari 2 nilai-nilai dasar ya. PNS 2 dulu kita pelajari, nilai-nilai dasar akuntabilitas dan nilai-nilai dasar nasionalisme. 2 itu dulu sore ini ya. Nanti pertemuan berikut kita pelajari 3 lagi supaya nanti pertemuan ketiga kita kupas dia lebih dalam. Oke, sekarang Ibu ingin kenalan singkat ya. Sebutkan namamu dan nama panggilan, OPD di mana, dan nilai MOOC tertinggi. Ibu perlu tahu nilai MOOC tertinggi karena Ibu sekarang ini berhadapan dengan generasi milenial yang cerdas-cerdas. Oke, silakan Dini Noviani. Terima kasih Bu, selamat sore. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Dini Noviani, biasa dipanggil Dini. Saya asli Palu, asalnya dari Palu. Tidak apa-apa. Ya. Nilai MOOC saya kemarin 96. OPD di mana? Instansi kerjanya di Iya. mana? Di BKPSDM Kabupaten Buol. BKPSDM. Oke, lanjut. Terima kasih. Makasih Dini. Bahmid Syahputra Nusahi. Ya, terima kasih Ibu. Perkenalkan nama saya Bahmid Syahputra. Nama panggilan Bahmid. Instansi di Rumah Sakit RSUD Mokoyole, Ibu. Nilai MOOC-nya? MOOC tertinggi 88, Bu. Oke. Terima kasih Bahmid. Lanjut Fatima. Silakan Fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore. Nama saya Fatima. Nama panggilan? Nama panggilan Ima. Oke. Instansi saat ini di SDN 4 Lakea. Asal sih orang Sulawesi Selatan, cuman sudah lama tinggal di Buol. Oke, Ima MOOC tertinggi berapa? Nilai MOOC tertinggi berapa? 96. Ya? 96. 96. Oke, terima kasih Ima. Lanjut Sylvia Sahrin. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Sylvia Sahrin, biasa dipanggil Sylvie. Saya dari instansi RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol sebagai apoteker. Nilai MOOC saya yang tertinggi yaitu 84. Terima kasih. Oke. Terima kasih Sylvie. Lanjut Dewi Sartika. Silakan Dewi Sartika. Nama saya Dewi Sartika, dipanggil Dewi, dari instansi Rumah Sakit Mokoyurli. Nilai MOOC tertinggi 82, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dewi. Lanjut Neti Ramadaningsi. Terima kasih Ibu. Nama saya Neti Ramadaningsi, asal instansi dari RSUD Mokoyurli. Nilai MOOC tertinggi 90. Panggilannya siapa? Neti, Bu. Oke, terima kasih Neti. Lanjut Ade Sariwanti. Mohon izin Ibu. Perkenalkan nama saya Ade Sariwanti. Biasa dipanggil Ade. Saya guru SD nomor 14 Bokat. Nilai tertinggi MOOC saya 92. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Lanjut Muhammad Arifandi. Silakan Muhammad Arifandi. Tidak kedengaran suaramu. Tidak kedengaran suaramu Arifandi. Coba tes mic-mu. Di mana posisimu di Buol? Nah? Yang lain dengar? Teman-teman yang lain mendengarnya? Tidak, Bu. Tidak.
Nah, tidak dengar. Izin Ibu, dia di Matinan Ibu. Di Matinan. Oh iya iya, mungkin kesulitan jaringan ya. Oke. Di SD atau di SMP? Kasih kuat, kasih dekat mic-mu, kasih dekat mic. Kasih dekat mic-mu. Ya. Arifandi, coba ndak usah pakai headset. Coba tidak usah pakai headset Pak Arifandi. Lepas headsetmu. Lepas dari laptopmu. Lepas dari laptop headsetmu. Lepas headsetmu dari itu. Dari laptop Pak Arifandi. Oke, nanti ya kita lanjut dulu ke yang ke-9, Asisa Rahmawati dulu. Silakan Asisa Rahmawati. Ya, terima kasih, Bu. Sambil diperbaiki ya Pak Arif ya. Silakan. Nama Asisa. saya Aziza Rahmawati, panggilan Cica, Bu. Dari instansi pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Buol. Oke. Nilai emosinya? Emosi saya, Bu, 70,01 karena sudah lebih dari 6 kali ujian, karena waktu ujian mendapat kendala masalah jaringan dan sempat kehabisan pulsa. Oke, tidak ada masalah. Tidak apa. Jadi yang penting masih masuk, ya. Ibu cuma melihat masih masuk tidak. Oke, yang berikut Samsul Bahri. Silakan Pak Samsul Bahri. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri. Saya dari instansi PUPR. Ya, nama panggil saya Buyung. Nilai MOC saya 90. Oke, yang berikut Arianto. Terima kasih Bu, selamat sore. Sore. Nama saya Arianto, nama panggilan Yanto. Saya bekerja di instansi Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk nilai MOC yang saya dapatkan yaitu 82. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Lanjut, Arifandi sudah bisa? Coba tes ulang. Halo, Assalamualaikum. Bisa? Mantap. Bisa. Oke, sip. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifandi. Nama panggilan Fandi. Tempat kerja di SDN 12 Gadung, Desa Nandu. Nilai MOC saya 91. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, Ibu dapat teman baru lagi, walaupun satu kampung kita ya. Ibu dapat teman baru karena baru ini kita kan berkenalan. Mungkin ada sudah yang kenal sama Ibu ya, tetapi saat ini Ibu sangat bersyukur Ibu dapat teman baru. Jadi kalau Ibu pulang ke Buol, ketemu, jangan lupa ya, jangan segan-segan panggil. Gampang ciri-cirinya Ibu. Ya, 1 meter kotor. Nah, Ibu punya tinggi ini 1 meter kotor. Artinya tidak terlalu tinggi, cuma 1 meter kotor, 1 meter lebih sedikit. Nah, Ibu punya kulit sawo matang. Bukan sawo busuk ya, sawo matang. Yang paling ini Ibu punya mata sipit-sipit. Nah, sipit-sipit. Jadi Ibu bersyukur bahwa Ibu punya teman baru 11 orang. Nah, ada asli Buol di sini, Ibu cuma mau tanya saja. Ada orang Buol di sini? Ya, Oke. Ya, oh banyak ya. Wah, luar biasa. Artinya apa? Kenapa Ibu ingin tahu? Karena Ibu berhadapan dengan anak-anak milenial yang cerdas-cerdas. Kalian adalah generasi penerus ya, pemerintahan yang ada di Kabupaten Buol. Ibu bersyukur karena tidak gampang lulus CAT itu. Ibu tahu itu tidak gampang, ya. Tidak gampang lulus CAT. Siapa yang mendapat nilai CAT-nya 400? Ada? Kan dia batasnya 550. Adakah yang sampai 400? Ya, 300-an ya. Oke, 300-an rata-rata. Syukur, itu artinya kalian mampu mengalahkan saingan yang lain. Wah, geser deh ya. Saya pemenangnya. Ya, saya terpilih menjadi CPNS, tidak gampang ya, tidak gampang itu. Oke. Sekarang kita akan masuk ya pada pembelajaran kita. Bisa kelihatan slide-nya Ibu? Bisa Bu. Oke. Dasar kebijakan Latsar CPNS. Perhatikan baik-baik.
Perlan nomor 1 tahun 2021. Kalau Bapak Ibu pernah membaca laporan-laporan yang lalu-lalu, itu lain perlannya. Perlan 12 2018, perlan berapa ya? Perlan yang tahun sebelum 2021. Ini yang baru. Jadi, kalau melihat harus hati-hati. Jangan sampai didorong oleh penguji, kan misalnya di latar belakang ditaruh ya, wah dasar pelaksanaan perlan ini 12 dan penguji tanya, kok nyontek dari mana itu? Wah, jadi harus melihat itu. Kita amati, tiru, dan modifikasi. Artinya kita rubah dia dengan apa yang berlaku sekarang. Begitu juga peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Itu telah diubah ya. Telah diubah menjadi PP 17 tahun 2020 ya. Ini perlan-perlan yang lainnya. Kalau Undang-Undang Nomor 5 2014 itu tetap. Ya, oke. Sekarang kita ada pada posisi agenda 2. Agenda 1 siapa yang ajar? Ibu Vivi, Bu. Ibu Vivi. Oke. Oke, pertama-tama Ibu mohon maaf dulu ya. Ibu mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, ada pergeseran waktu pembelajaran. Karena ada mati lampu di Balut tanggal 2, sehingga seminarnya diundur tanggal 7. Akibatnya jadwalnya Ibu di tanggal 7 menjadi ya undur terus. Oke, mudah-mudahan dipahami ya karena virtual. Kita lihat ya, di agenda 2 ini poin kedua, kompetensi yang akan dibangun. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Mengaktualisasikan, artinya melakukan, mengimplementasikan, menginternalisasikan nilai-nilai dasar PNS itu dalam pelaksanaan tugas jabatan kita. Ya. Sehingga dalam pelaksanaan tugas jabatan kita melakukan nilai-nilai dasar itu. Nah, setelah mempelajari agenda 1, wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, kesiapsiagaan, analisis kontemporer yang telah diajarkan oleh Ibu Vivi, Bapak Ibu, adik-adik sekarang pada posisi agenda 2. Di mana posisinya agenda 2 di sini? Di kegiatan dan tahapan. Nah, agenda 2 ini akan kita lihat pertahapan kegiatan. Ingat ya, pertahapan. Jadi ada kegiatan, setelah itu diurai lagi kegiatan ini menjadi tahapan-tahapannya. Contohnya, misalnya, dalam kegiatan persiapan pelaksanaan aktualisasi kita bagi dari 3 tahapan. Tahapan pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Nah, dalam melakukan konsultasi dengan mentor itu nilai apa yang kita akan lakukan? Jadi on the process, ya. Pada saat itu bukan kita menghayal, wah nanti saya mau bikin ini, bikin itu, sudah sampai melaksanakan, belum melaksanakan kita, tapi masih melakukan konsultasi. Jadi on proses yang kita lihat ya, on the process yang kita lihat pada saat di mana kita lakukan apa yang dirasakan orang dan apa yang kita lakukan, ya. Oke. Nah, kegiatan-kegiatan ini lahir dari isu atau masalah. Dengan gagasan kreatif kita buat kegiatan-kegiatan yang mengatasi penyebab. Nah, harapannya ini tujuan yang ingin dicapai itu membangun PNS yang profesional dan berkarakter. Ya, sehingga orang mengenal Dini itu, wah dia rajin sekali tuh Dini. Ya, tanggung jawab, ya. Bahmit itu sopan, ya. Ima itu wah jujur, ya. Itu menjadi karakter kita, ya. Menjadi karakter kita. Oke. Sekarang kita lihat agenda 2 ini menuntun, ya. Artinya menuntun. Mari, ya, menuntun. Kita berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi etika publik, berinovasi untuk peningkatan kualitas tugas, tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi. Sekarang Ibu bertanya, ya, Ibu ingin tanyakan kepada teman-teman semua, ya, kalau, ya, mengapa, ya, kan ini menuntun, mengapa PNS itu diharapkan berakuntabilitas? Oke, Ibu stop share dulu ya.
berakuntabilitas. Siapa ingin berkomentar? Mengapa PNS itu harus berakuntabilitas? Karena dari agenda 2 ini dituntun kita untuk berakuntabilitas. Mengapa kita harus berakuntabilitas? Silakan komentar, raise hand. Oke, Silvi. Silakan Silvi. Setelah itu Samsul. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin berkomentar mengenai pertanyaan mengapa setiap PNS itu harus memiliki akuntabilitas. Ya sebelumnya pengertian dari akuntabilitas sendiri yaitu kewajiban yang harus kita capai. Jadi kewajiban pertanggungjawaban yang harus kita capai. Dilihat dari pengertian ini, kita merujuk pada kewajiban dari individu atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Jadi untuk itu diperlukan akuntabilitas dalam diri seorang PNS. Terima kasih. Oke, terima kasih Silvi. Sekarang yang lain yang tanya pertanyaan yang lain. Mengedepankan kepentingan nasional. Mengapa PNS harus mengedepankan kepentingan nasional? Silahkan siapa Samsul tadi yang sudah Buyung, silahkan Buyung komentarnya. Mengapa sebagai PNS harus mengedepankan kepentingan nasional? Silahkan komentarnya. Jadi seperti biasanya kenapa kita mengutamakan kepentingan nasional, karena itu menjadi tanggung jawab dari kita sebagai penyelenggara negara untuk mencapai tujuan bangsa dalam melaksanakan kebijakan kita dalam lingkungan instansi birokrasi. Jadi kita di sini ini diciptakan sebagai seorang penyelenggara yang penuh tanggung jawab dalam melaksanakan perintah maupun perundang-undangan yang berlaku di negara kita, terus kebijakan-kebijakan yang ada di instansi untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Jadi dari saya, Bu. Oke, terima kasih Buyung. Mengapa sebagai PNS kita harus menjunjung tinggi etika publik? Mengapa? Sebagai PNS kita harus menjunjung tinggi etika publik. Siapa yang ingin berkomentar? Sebagai PNS kita harus menjunjung tinggi etika publik. Mengapa? Halo, ya silakan. Silakan, Adek. Agar ketika kita menjadi pelayan publik bisa mencerminkan norma yang menentukan benar atau salah, baik atau benar dan baik atau buruk. Jadi kita sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan yang prima dan mencerminkan sebagai ASN yang berintegritas. Baik Ibu. Oke, terima kasih Ade, luar biasa. Nah, Bahmit ya, raise hand tadi. Ibu ingin bertanya ke Bahmit. Mengapa sebagai PNS kita harus berinovasi untuk peningkatan kualitas tugas? Mengapa sebagai PNS kita harus berinovasi untuk peningkatan kualitas tugas kita? Silakan Bahmit komentarnya. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Kita sebagai PNS harus bisa berinovasi di tempat kita. Itu menggambarkan sebagai PNS akuntabel, bisa memecahkan berbagai masalah yang ada di tempat kerja kita dengan inovasi-inovasi yang baru. Terima kasih Bu. Oke, good. Terima kasih ya. Luar biasa ini. Jadi sekarang Ibu ingin tanya ya. Mengapa sebagai PNS kita tidak boleh korupsi? Mengapa? Silakan Didi. Ya Dini, silakan komen Dini. Oke Bu, terima kasih banyak.
kenapa kita sebagai seorang ASN, PNS khususnya tidak boleh melakukan korupsi? Karena korupsi itu salah satu tindakan yang merusak moral bagi diri sendiri khususnya negara. Ketika kita sejak awal, sejak masih menjadi staf atau CPNS itu sudah memiliki pemikiran-pemikiran untuk melakukan korupsi, penyelewengan dana yang penyelewengan anggaran yang ada di kantor kita, itu bisa jadi menjadi bibit-bibit kerusakan moral, khususnya kerusakan Indonesia itu sendiri. Tidak karena rusaknya sistem pemerintah di Indonesia, saking banyaknya para koruptor, sehingga tujuan-tujuan bangsa dan negara ini tidak bisa tercapai, kesejahteraan seluruh masyarakat ini tidak bisa kita raih. Kita lihat saja buktinya saat ini begitu banyak tindak pidana korupsi yang mengakibatkan banyak bantuan-bantuan khususnya yang terbaru, bantuan dana sosial yang tidak sampai kepada masyarakat. Pada akhirnya banyak sekali masyarakat yang bisa dibilang menderita karena mereka seharusnya mendapat hak atas bantuan, hak atas diri mereka dari pemerintah, tetapi dana itu dikorupsi. Itu sangat menciderai Indonesia. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Dini. Lanjut Yanto, mengapa kita harus mendorong percepatan pemberantasan korupsi? Kita harus mendorong sebagai PNS. Mengapa kita harus mendorong percepatan pemberantasan korupsi? Terima kasih, Bu. Ya. Mengapa kita sebagai ASN harus mendorong percepatan pemberantasan korupsi? Karena secara pribadi maupun secara umum kita harus ambil bagian dalam menindaklanjuti, dalam mengantisipasi tindakan korupsi baik di lingkungan kerja kita ataupun di lingkungan masyarakat. Karena tentunya korupsi ini sangat-sangat merusak tatanan kebangsaan, tatanan masyarakat, dan sangat merugikan masyarakat pada umumnya. Jadi setidaknya kita sebagai ASN harus ambil bagian dalam pemberantasan korupsi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Artinya Ibu sudah mereview ya 5 nilai dasar. Ya, Ibu sudah mereview 5 nilai dasar yang sudah kalian sampaikan tadi secara umum ya, secara umum. Oke. Mari kita lihat. Ibu sudah katakan tadi, hari ini kita akan bicara tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Kita lihat akuntabilitas dulu ya. Diharapkan Bapak Ibu mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Itu diharapkan ya. Dengan kita belajar sore ini sampai 3 kali pertemuan, itu adik-adik mampu ya. Mampu mengaktualisasikan, artinya menerapkan, menginternalisasikan, menghabituasikan ya supaya dia menjadi habit kita. Nah, tadi ini ya. Ini yang akan kita capai ya. Ini materi pokoknya dan sudah dipelajari, makanya Ibu perlu tanya emosi supaya Ibu tidak ragu lagi. Ada yang tidak lulus, nyatanya lulus semua. Luar biasa. Nah, sekarang Ibu punya gambar ya, tingkatan akuntabilitas. Ini ada kalimat bisa pembantu ya, kalimat yang bisa membantu di sebelah ini kanan. Adakah yang ingin berkomentar tentang gambar ini? Boleh satu atau semuanya, silahkan. Yang mana yang ingin dikomentari dari gambar yang ada ini? Akuntabilitas mana yang ingin, apakah langsung stakeholder atau akuntabilitas personal? Tadi sudah ada yang menyampaikan ya, waktu menjelaskan tentang mengapa kita harus berakuntabilitas. Oke, Ibu ini ingin lihat dulu siapa yang ingin komentar, silakan Dini. Dini Resen? Oke. Iya, Bu. Pilih yang mana? Bu share screen dulu ya. Stakeholder, Bu. Oke, silakan stakeholder. Wow. Nah, bagaimana? Terima kasih, Bu. Akuntabilitas stakeholder ini bagaimana tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Maksudnya bagaimana khususnya kayak saya, misalnya saya di instansi BKPSDM. Berarti bagaimana instansi BKPSDM ini
mewujudkan suatu tanggung jawab pelayanan dan kinerja kepada masyarakat dan khususnya kepada kepala daerah. Untuk membuat akuntabilitas itu perlu adanya dari organisasi itu menentukan dulu tujuan dan tanggung jawab organisasi itu sendiri. Dari tujuan dan tanggung jawab ini adalah turunan dari visi misi yang dituliskan oleh Bupati sendiri. Dari situ kita bisa merancang apa tujuan dan mendeskripsikan tanggung jawab khususnya di BKPSDM. Setelah merumuskan tujuan dan tanggung jawabnya, membuat perencanaan atau rencana-rencana apa yang akan dilakukan oleh BKPSDM untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan demi menjalankan visi misi yang dituliskan oleh Pak Bupati. Kemudian dari perencanaan itu dilakukan implementasi, tetapi tidak hanya sekedar dijalankan saja, tetapi ada monitoring dari proses pelaksanaan implementasi itu. Apakah program-program yang direncanakan ini sudah berjalan dengan baik atau ada yang perlu dilakukan sehingga rencana yang sudah dibuat ini bisa dilaksanakan dengan baik. Setelah dilaksanakan, diimplementasikan, dimonitoring, ada laporan secara tertulis lengkap tentang apa-apa saja yang direncanakan, anggarannya, bagaimana hasil perencanaannya. Laporan lengkap ini kemudian dievaluasi oleh instansi itu sendiri dan para pejabat-pejabat yang atau orang-orang yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang direncanakan oleh BKPSDM. Ketika itu sudah selesai, laporannya kemudian akan diteruskan ke kepala daerah sebagai bentuk tanggung jawab BKPSDM sendiri dalam melaksanakan program-program yang sudah dia buat. Itu gambaran akuntabilitas tingkat stakeholder menurut saya. Terima kasih, Bu. Oke, luar biasa. Ya, Dini menjelaskan akuntabilitas stakeholder itu sudah dari bawah dia jadinya ya. Karena ini adalah puncak, ya, puncak. Bagaimana pengadaan atau bagaimana CPNS ini Bapak Ibu hadir, ya, merupakan kerja dari BKPSDM salah satunya, ya. Dia bagaimana kinerja pelayanan yang diberikan oleh BKPSDM sehingga Bapak Ibu boleh hadir di sini menjadi CPNS. Dia adil, responsif dan bermartabat. Artinya masyarakat puas dengan apa yang dihasilkan, ya. Tidak ada lagi yang datang badai mau bikin rusak kantor BKPSDM. Kasihan ya, Ibu menjadi saksi hidup ya. Ibu menjadi saksi hidup untuk itu. Jadi sekarang tidak ada lagi. Karena apa? Siapa yang akan datang protes tidak lulus CAT? Adakah? Tidak ada. Ada yang mau protes, saya tidak lulus CAT. Ya? Kenapa saya tidak jadi CPNS? Adakah yang protes? Tidak ada kan? Tidak ada lagi yang protes karena dia sudah adil. Ya? Adil, kinerja adil, responsif dan bermartabat. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan tingkatan akuntabilitas yang paling tinggi. Bagaimana masyarakat dapat merasakan ya apa yang diwujudkan, ya pelayanan apa yang dapat diwujudkan dan kinerja apa yang dihasilkan oleh organisasi perangkat daerah yang di mana kita ada, ya di mana kita ada, karena kita adalah bagian, ya fungsi kita sebagai pelaksana kebijakan publik, ya kita adalah bagian di dalam BKPSDM itu yang dicontohkan oleh Dini. Oke, luar biasa ya. Dini juga sudah bisa menjelaskan bagaimana dari SKP nanti kalau sudah 100% ya buat SKP masing-masing individu ya, masing-masing individu di sini ya, akuntabilitas individu. Ini sudah jadi PNS mengambil bagian dalam rencana strategis yang telah ditetapkan menjadi rencana strategis dari BKPSDM misalnya ya. Nah, ini akan diambil dari bagaimana rencana pemerintah tadi sudah disampaikan ya, sehingga dari bawah ke atas lagi bisa dipertanggungjawabkan ya. Sehingga misalnya ada kontrak kinerja ya, kita mendapatkan tunjangan kinerja karena ada kontrak kinerja kita ya. Nah, sekarang Ibu memperlihatkan coba
dari laporan akuntabilitas kinerja, misalnya BKPSDM, masyarakat akan melihat, ini masyarakat ya, dia bukan cuma melihat laporan yang disampaikan, yang diperiksa oleh inspektorat dan lain sebagainya, bukan. Tetapi dia merasakan wujud pelayanan yang diberikan. Ya, masyarakat, oh memang mantap itu ya, tidak salah lagi dia. Oke, nah apa jadinya? Akuntabilitas menjadi ukuran sebagai PNS. Apakah kita mendapat nilai baik dalam SKP kita? Tiap tahun kita akan dinilai oleh atasan kita. Ya, atasan kita boleh keberatan. Ya, artinya atasan boleh keberatan atas apa yang kita lakukan. Kalau atasan sudah keberatan, hati-hati. Ya, 3 kali dia keberatan, wow. Nah, jangan sampai atasan kita keberatan ya dengan apa yang kita lakukan. Kinerja kita artinya tidak melakukannya dengan baik. Oke, mari kita lihat ya. Sekarang kita akan melihat nilai-nilai ya. Nilai dasar akuntabilitas, apa saja indikatornya. Nah, Ibu melihat dari ini ya, ada 9, walaupun sebenarnya banyak. Ya, sebenarnya banyak. Ya, ada nilai yang ada juga peserta yang lain ada mengambil nilai kepemimpinan. Tapi kalau ibu belum meletakkan di sini, ibu minta coba apakah ada yang sependapat dengan ibu atau yang lain pendapatnya. Mengapa nilai kepemimpinan kita tidak jadikan indikator bahwa nilai akuntabilitas itu kita lakukan, ya? Kenapa? Ada yang sependapat dengan ibu tidak memasukkan menjadi indikator bahwa itu menjadi nilai akuntabilitas, atau ada yang lain pendapatnya dengan ibu? Harusnya itu masuk, Bu. Apa alasannya? Silakan. Adakah yang ingin menyampaikan komentar? Ada yang ingin berpendapat? Nah, kalau tidak ada yang berpendapat, Bu ingin menyampaikan ya, karena jangan sampai kita kehabisan waktu karena kita 2 nilai kita ini. Kepemimpinan kalau menurut pendapat Ibu, dia itu mempengaruhi ya, kepemimpinan mempengaruhi indikator akuntabilitas lainnya untuk dapat dilakukan oleh yang dipimpinnya. Misalnya kita masih staf sekarang kan, ya, staf. Nah, kepemimpinan yang ada di atas kita itu mempengaruhi ya bagaimana nilai-nilai atau indikator dari nilai akuntabilitas seperti tanggung jawab, integritas, ya, keadilan, keseimbangan, konsisten, transparan, jujur, kepercayaan dan kejelasan ini bisa kita lakukan dengan baik. Ya, dia mempengaruhi, bukan cuma indikator akuntabilitas yang dipengaruhi, tapi beberapa nilai dasar lainnya juga, ya. Misalnya indikator dari nilai dasar anti korupsi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, ya, sangat. Etika publik, komitmen mutu, ya. Bagaimana kita ingin meningkatkan mutu kalau kepemimpinan tidak mendukung? Biar saja. Tidak cukup juga, tidak banyak juga uang kita. Ya, oke. Jadi kalau menurut Ibu, kepemimpinan kita tidak masukkan menjadi indikator dari akuntabilitas karena dia mempengaruhi. Ya, coba perhatikan di modul ya, dia ada di tengah. Ya, di modul dia ada di tengah kan? Dia mempengaruhi bagaimana pelaksanaan dari nilai-nilai yang lain ini, indikator yang lain dari akuntabilitas. Bagaimana? Kita sepakat atau ada masukan lain? Silakan boleh komentar. Kalau ada yang berpendapat lain dari Ibu tidak apa-apa. Boleh kita berbeda. Yang penting alasannya pas. Ya. Ini kan yang akan kita aktualisasikan, ya, yang akan kita biasakan dalam kehidupan kita sebagai pegawai negeri sipil. Oke, sebelum lanjut, Ibu ingin tanya dulu. Apakah ada yang hadir di sini 11 orang bukan keinginannya jadi PNS. Saya ini maunya jadi pengusaha. Adakah saya ini maunya jadi pegawai bank? Adakah yang begitu?
Tidak ada, Bu. Tidak ada, ya. Oke, Yanto, oke. Yang lain tidak ada ya? Tidak ada ya. Artinya apa? Artinya ini Ibu kasih tahu artinya. Hidup itu adalah pilihan. Nah, hidup pilihan. Dan Anda sudah memilih menjadi pelayan publik. Ya, PNS itu pelayan publik loh. Bukan jadi bos. Pelayan publik. Karena apa fungsi kita? Ya, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, ya, perekat dan pemersatu bangsa. Ya, kita sudah memilih jalan hidup menjadi pegawai negeri sipil, menjadi pelayan publik. Jadi waktu Ibu mau jadi PNS dulu, Om Ibu bertanya kepada Ibu dengan saudara Ibu, seriuskah? Ya, sudah seriuskah kau pilih menjadi PNS? Ibu bilang, PNS bagi Ibu terlalu gelap. Ibu ingin masuk ke dalam supaya Ibu bisa melihat dia. Wow, yang bagaimana itu PNS. Ibu punya saudara jarang yang PNS, coba cari di Google. Wah, banyak yang pengusaha. Ibu punya saudara rata-rata jadi pengusaha. Ya, tapi Ibu menjadi PNS. Karena memang pilihan Ibu, pilihan hidup. Artinya kita tidak hidup miskin sekali, tidak juga kaya raya. Ya, makanya kalau PNS mulai kaya raya, kecuali dapat warisan yang banyak ya, anak tunggal dan dapat warisan yang banyak, oke, tidak ada masalah. Orang juga tahu. Tapi awas, kalau PNS ganti mobil mewah, ya, tiap 3 bulan ganti mobil mewah tanpa ada warisan, tanpa ada pasangan hidup yang punya usaha besar, hati-hati. Ya, hati-hati. Oke, Ibu cuma kasih ingat saja ya. Cuma sekedar mengingatkan. Nah, sekarang sepakatkah kita dengan nilai yang Ibu sampaikan ini supaya kita bisa melihat apa ciri-cirinya? Boleh? Boleh, Bu. Boleh? Ya, oke. Karena 9 saja ini kita laksanakan sudah luar biasa ya. Sudah kita bisa aktualisasikan. Nah, sekarang mari kita lihat foto dia ya, karena di Kolabjar Ibu kesulitan memasukkan materi. Jadi Ibu sudah menunggu sampai ini dia terputar-putar saja. Mudah-mudahan dalam waktu besok atau ini Ibu sudah bisa upload ya. Kalau sudah bisa Ibu akan share ke ini ya, ke Kolabjar. Silakan foto. Nah, yang di sebelah kanan ini ya, yang di sebelah kanan ini menjadi ciri-ciri yang kita perhatikan kalau misalnya nilai akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab kita angkat menjadi nilai yang kita akan aktualisasikan pada tahapan tersebut. Ya, ingat ya, tahapan yang kita perhatikan apa yang sedang kita bikin di tahapan itu. On the proses dia, maksudnya apa yang sedang kita bikin? Ciri-cirinya ini loh. Ya, misalnya melakukan konsultasi dengan mentor. Apa yang sementara kita sementara melakukan konsultasi. Nah, nilai dasar akuntabilitas dengan indikator apa yang kita bisa angkat? Ya, ada yang bisa melihat? Dari 9 ini kalau kita melakukan konsultasi dengan mentor, apa yang kita bisa lihat? Apa yang kita bisa angkat? Ya? Kejelasan. Oke, kejelasan. Karena kita menjelaskan kepada mentor. Pak mentor, ya, ini yang saya mau lakukan bla 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 bla. Oke, kejelasan bisa kita angkat, ya. Sudah bisa dipahami ya. Dan kita akan melihat lagi nilai yang lain mana. Tetapi sebelumnya yang penting itu satu contoh dulu. Satu contoh dulu. Kita lihat lagi ya. Ada yang ingin tanya di akuntabilitas dulu sebelum kita lanjut di nasionalisme, karena hari ini kita harus menyelesaikan 2 nilai ya. Akuntabilitas dengan nasionalisme. Oke, kalau tidak ada yang raise hand, karena Ibu cuma bisa melihat separuh ya, jadi Ibu cuma bisa melihat yang raise hand, yang klik raise hand. Sekarang kita masuk ke nasionalisme. Lihat. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam melaksanakan tugas jabatannya.
Nah, apa saja nilai-nilai itu? Ada 5 kan nilai sila itu ya. Ada bagaimana nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Nah, bagaimana kita terapkan itu sebagai pelaksana kebijakan publik, perekat dan pemersatu bangsa, dan sebagai pelayan publik. Bagaimana jiwa nasionalisme itu kita terapkan untuk melaksanakan fungsi kita. Nah, tadi sudah ada yang menjelaskan ya, sudah ada review ini ya. Di dalam meletakkan indikator dari nilai dasar nasionalisme ini, Ibu tidak menjelaskan lagi ini ya, pelaksana kebijakan publik. Tadi sudah menjelaskannya ya, sudah ada teman yang menjelaskan secara baik ini, Ibu tidak menjelaskannya. Nah, nilai dasarnya ini. Jadi indikator nilai dasar nasionalisme itu ada 5. Kalau sila pertama, indikator yang kita bisa angkat ketuhanan. Ya. Sila kedua kemanusiaan, tetapi yang kita tulis di dalam aktualisasi kita bukan silanya, tapi kata ketuhanan, karena ini indikatornya. Nanti kita lihat lagi tadi ciri-cirinya apa. Ya. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial. Nah, mari kita lihat. Foto lagi ini. Wah, foto dulu. Indikator kalau kita mengaktualisasikan nilai dasar nasionalisme dengan indikator ketuhanan, artinya bisa kita lihat salah satunya. Kita menghadirkan Tuhan pada setiap aktivitas, atau kita menghormati kemerdekaan beragama, ya. Misalnya pada saat melakukan sosialisasi, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya kita menghormati kemerdekaan beragama. Dia berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya, ya, dalam berdoa. Atau membina kerukunan hidup antar umat beragama. Ya. Ini ciri-ciri yang bisa kita lihat. Nah, kemanusiaan apa? Ini ciri-cirinya ada 4. Boleh salah satu kita lihat. Waktu kita mengaktualisasikan, tidak harus semuanya kita lihat. Boleh salah satu cirinya, bahwa itu yang kita lakukan. Persatuan apa? Ini yang kita lihat. Ya. Sekarang ini lagi di foto. Kerakyatan, foto lagi. Ya. Foto. Nah, sekarang kita ambil contoh lagi. Ya, kita ambil contoh lagi. Kalau kita melakukan konsultasi dengan mentor, nilai dasar nasionalisme dengan indikator apa yang kita bisa angkat? Yang bisa kita aktualisasikan. Coba lihat. Silakan Dini Resen. Oke, terima kasih Bu. Dalam kita melakukan proses aktualisasi itu, nilai dasar yang bisa kita, salah satu contohnya itu pada tahapan melakukan konsultasi dengan mentor. Melakukan Ya, tahapan. Oke. Nah, melakukan tahapan karena nilai keluar dari tahapan ya, nilai keluar dari tahapan bukan dari secara keseluruhannya. Siap. Melihatnya. Oke, silakan. Ini yang pertama, ketuhanan. Jadi ketika kita melakukan proses konsultasi kepada mentor kita, ya, poin ketuhanan ini bisa salah satunya kejujuran kita dalam merancang aktualisasi kita. Apakah memang itu jujur kita buat atau itu kita plagiat. Kalau misal kita punya sikap ketuhanan, kita yakin bahwa adanya Tuhan yang mencatat segala perilaku kita, kejujuran kita, itu akan mempengaruhi, itu bisa menjadi salah satu faktor dalam kita melakukan konsultasi aktualisasi. Terima kasih, Bu. Oke, yang jadi kita ambil di sini kalau ditanya penguji, mengapa saudara mengangkat nilai dasar nasionalisme dengan indikator ketuhanan? Apa yang saudara lakukan? Ya, artinya saya menghadirkan Tuhan pada setiap aktivitas. Ya, itu yang dijelaskan. Ya, misalnya juga memberi salam. Ya, kan waktu masuk, Assalamualaikum. Ya, kepada mentor kan kita memberi salam. Artinya kita menghadirkan Tuhan dalam ucapan kita, atau kita berdoa, ya, atau seperti kata Dini tadi, ya. Istilahnya kita menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, ya.
Oke, nanti kalau yang tidak berbohong itu ada ciri-ciri yang lain. Ya, selain itu apa yang kita bisa angkat lagi selain ketuhanan? Ya, silakan ada yang raise hand. Yanto dengan Adek. Yanto dulu. Ya Bu, kalau menurut saya yaitu nilai tentang kerakyatan. Ya, apa Nah, indikator? pada indikator nomor 4 melaksanakan hasil musyawarah mufakat. Tunggu ya. Kita bahas dulu. Ya. Kita masih pada tahapan melakukan konsultasi dengan mentor, belum melakukan hasil musyawarah, belum. Oh, siap. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil? Kita lagi konsultasi baku hadap dengan mentor ini. Mentor di kursinya, kursi panas, saya ada di depannya. Melakukan konsultasi dengan mentor. Apa yang bisa, ciri-cirinya ini yang di samping kanan ini. Apa ciri-ciri yang bisa kita lihat? Bahwa kita mengangkat nilai dasar nasionalisme dengan indikator ini. Ya, karena saya ini. Ya, coba silakan Adek. Ketika berhadapan dengan mentor, saya akan mengangkat tentang kemanusiaan pada indikator mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat. Oke, betul. Ya, Ibu paham. Ya. Jadi di dalam waktu melakukan konsultasi dengan mentor, ya kan baku hadap ini. Jadi saya mengakui, kan saya sebagai peserta latar melakukan konsultasi, ya Adik sebagai peserta latar, mengakui dan memperlakukan mentor sesuai harkat dan martabatnya sebagai mentor, atasan, ya, harkat dan martabatnya sebagai, ya, harkat dan martabatnya sebagai atasan saya. Oke? Nah, boleh begitu ya. Jadi itu kita mengakuinya. Apalagi yang bisa kita angkat selain itu? Coba lihat lagi yang di bawah. Apa yang bisa kita aktualisasikan lagi? Waktu konsultasi ini, tahapan keluar ya. Nilai ini keluar di tahapan. Apa yang kita lagi bikin ini di tahapan? Yang di poin kerakyatan, Bu, bisa mungkin mendahulukan kepentingan bersama. Artinya apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk bagaimana kita mengubah untuk lebih baik pola-pola yang bisa mementingkan kepentingan seluruh orang, bukan cuma untuk kita sendiri. Kita belum melakukan, ya. Kita masih konsultasi ini, belum melakukan, ya. Belum melakukannya, masih melakukan tahapan konsultasi. Baru bincang-bincang dengan mentor, Pak, ini hasil seminar, ya. Jadi ini hasil seminar, Pak, sudah Bapak hadirkan waktu seminar. Misalnya hari ini kita seminar, besok kita masih ada penjelasan habituasi, setelah itu lusa kita akan berhadapan dengan mentor, Pak. Ini saya mau laksanakan ini, Pak, ini tahapan ini kegiatan saya, bagaimana saya bisa membuat media, metode pembelajaran saya rubah, ya. Saya mau bikin misalnya data online, Pak, gimana ini? Bapak boleh mendukung saya, karena saya ini kan anak baru di sini, Pak, pegawai baru. Pasti teman-teman senior banyak. Mereka akan mengatakan apa juga, Kang. Ya, oke. Silakan Dini. Dini, raise hand ada? Dini dulu. Ya, Dini. Terima kasih, Bu. Ini yang poin kerakyatan tidak memaksakan kehendak kita, tetapi kita mendengar masukan dari mentor kita. Oke, betul. Tidak memaksakan kehendak, betul itu. Jadi kita mendengar, kita tidak memaksakan kehendak. Wah, ada kejadian ini, di Morowali Utara atau di mana Ibu sudah lupa. Jadi apa yang mentor mau dia tidak bikin. Dia mau, dia punya, yang dia ide. Jadi pertama kan Ibu sudah nasihati dia, kau jangan melawan sama mentor. Mentor itu adalah atasanmu, dia lebih tahu urusan. Dia bilang, Ibu, tapi saya kan yang mau bikin. Iyalah, kau yang mau bikin. Tapi mentor kan yang tahu apa yang menjadi masalahmu. Jadi dia tetap ngotot. Ibu mau bikin apa? Karena yang dia store itu yang dia bikin, bukan tidak mungkin pergi bantu mengetik untuk kasih ini. Ya sudah. Sampai di seminar, apa mentor bilang? Bukan itu yang saya bilang dia bikin. Tidak ada masalah urusan yang dia mau bikin itu. Itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah justru ini. Ya, dia itu cuma tidak mau terima pendapat saya. Habis kartis. Dia sudah tidak melakukan
indikator nilai nasionalisme yang kita angkat dengan kerakyatan. Dia memaksakan kehendaknya. Wah, kacau jadinya. Akhirnya nilainya langsung terjun bebas. Wah, penguji langsung melihat bahwa dia baru di rancangan dia sudah tidak bisa menghormati mentor dan dia memaksakan kehendaknya. Oke, jadi ya itu yang bisa kita contoh ya, yang bisa kita angkat dalam ini. Baik ya, sekarang foto ini tugas, foto dulu tugas. Nah, jadi ibu ini punya kewajiban. Kewajiban ini bukan apa, ini tugas kelompok dan ini tugas individu. Oke, ibu bagi kelompok ya, ibu bagi kelompok berdasarkan Oke, ibu bagi ya. Ibu bagi kelompoknya. Pertama, Dini, kelompok 1 ini. Dini, Bahmit, Ima, Silvi, Dewi, dan Neti, kelompok 1. Ya, sampai nomor 6 ya. Dini, Bahmit, Ima, Silvi, Dewi, dan Neti. Kelompok 2, Ade, Fandi, Cicak, Buyung, dan Yanto. Kelompok 2. Oke. Untuk kelompok kalau individunya silahkan ya. Silahkan. Nah, kita sudah belajar tentang tadi ya. Ini taruh saja di komputermu kalau belum bisa dimasukkan di Collabjar. Yang penting dia sudah dibikin. Karena tiap hari nanti ada tugas. Wah, ini yang jangan ditumpuk ya. Jangan ditumpuk. Kalau perlu konsultasi memang baik-baik dengan mentor apa yang menjadi isu yang akan diangkat supaya bikin ini sudah mulai tugas-tugas itu sudah mulai mengarah ke situ ya. Sudah mulai mengarah ke situ karena kita akan melihat tahapannya, mana tahapan-tahapan nanti teman-teman akan membantumu. Ya coba lihat. Ya sudah cocok ini, misalnya Dini melakukan tahapan ini dengan mengangkat nilai ini yang akan diaktualisasikan, apakah sudah cocok? Ya, bisa kita saling membantu. Oke? Sekarang adakah yang ingin memberi contoh tahapan ya? Tahapan yang akan dilakukan kita coba ya. Tahapan saja ini ya. Tahapan kita coba mencari nilai akuntabilitas atau nilai nasionalisme, nilai dasar. Ada yang ingin memberi contoh? Nanti kita coba sama-sama mencari nilai, mencari indikator nilai dasar tersebut. Adakah yang sudah punya ide untuk bagaimana? Ada yang sudah punya isu? Atau gagasan kreatif? Kalau di rumah sakit ini banyak ya. Di PU, ya, BPSDM mau bikin apa? Dini, rencana mau bikin apa? Untuk aktualisasi nanti, Bu. Iya. Kalau untuk aktualisasi nanti saya rencana mau membuat infografis tentang assessment center. Infografis tentang assessment center. Tentang assessment center. Wow. Ya. Jadi itu bentukannya, hasil jadinya, outputnya itu buku saku kecil sama buklet digital yang akan diupload di website BKPSDM. Luar biasa. Jelaskan juga alasannya atau tidak? Sekarang kita bikin saja kegiatan. Itu urusan nanti dengan coach ya. Urusan dengan coach itu. Kita cuma mau melihat ya. Contoh kegiatanmu apa yang kau mau bikin? Kegiatan. Kegiatan dalam proses merancang ini, aktualisasi ini. Iya. Kegiatanmu, rencana apa yang kau mau bikin untuk aktualisasi ini, rencananya apa? Satu saja dulu kita lihat. Tahapannya ya. Untuk kegiatan boleh, baru kita urai dalam tahapan. Kegiatan dari hasil rancangan yang sudah kita buat itu, hasil apa aktualisasi yang sudah dibuat. Bukan, apa yang mau dibikin, apa yang mau dibuat. Ini kan baru mau dirancang. Nah, kegiatannya apa? Yang pertama ini
mencari data-data informasi mengenai assessment center. Bukan, kegiatan besarnya dulu. Apa Oh, kegiatan besarnya? sosialisasi, Bu. Mohon maaf. Oke. Sosialisasi kepada para Sosialisasi. sosialisasi di lingkungan BPSDM dulu, mengenalkan apa itu atau bagaimana proses assessment center. Oke, sekarang dalam kegiatan sosialisasi, apa tahapan yang akan kau buat? Tahapan. Langkah-langkah yang mau dibikin dalam sosialisasi itu apa? Itu tahapan. 1. Saya mau tanya dulu, Ibu. Ini langkahnya ketika sudah jadi sosialisasinya atau proses persiapan sosialisasi? Mau bikinkan kegiatanmu? Ya. Kegiatanmu sosialisasi. Ya, Ibu. Untuk menuju ke sosialisasi itu apa yang kau mesti bikin? Menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Karena saya ya menyiapkan bahan sosialisasi. Oke. Ya, menyiapkan bahan sosialisasi. Kemudian Menyiapkan bahan sosialisasi. Oke, yang kedua? Memvalidasi bahan-bahan sosialisasi yang sudah saya rencanakan kepada atasan saya atau kepada mentor saya sebagai atasan langsung. Apakah tahapan yang bahan-bahan yang saya siapkan ini sudah sesuai atau belum? Jadi saya validasi kembali dulu kepada mentor saya. Oke, memvalidasi bahan kepada mentor. Ya. Baru? Jika sudah saya validasi, membuat surat atau bekerja sama dengan kepegawaian di BKPSDM, karena kan saya sosialisasikan untuk kepegawaian di BKPSDM. Membuat undangan. Iya. Membuat undangan sosialisasi. Iya. Kemudian diteruskan kepada ASN yang akan saya undang. Ya, menyebarkan undangan. Terus yang tahap terakhir melaksanakan sosialisasi di hari yang sudah ditetapkan. Oke, melaksanakan sosialisasi. Ya, sekarang kita tahap kelima, anggap kita tahap kelima ya, melaksanakan sosialisasi. Kita ingin lihat ya, atau menyiapkan bahan ya, antara dua, atau melaksanakan sosialisasi atau menyiapkan bahan, mana yang Dini mau ambil, kita mau lihat anunya. Melaksanakan sosialisasi saja ya. Oh, iya. Oke, teman-teman coba bantu Dini melihat ya, nilai dasar akuntabilitas dengan indikator apa yang bisa kita ambil untuk diaktualisasikan pada saat ya Dini melaksanakan sosialisasi. Nilai mana? Transparan, Ibu. Ya, transparan. Oke, 1, transparan. Ini melakukan sosialisasi sudah ya, tahapannya melakukan sosialisasi. Di tahapan melakukan sosialisasi, transparan. Alasannya? Keterbukaan dalam melakukan kegiatan organisasi. Jadi ya, mantap. Transparan dalam melakukan sosialisasi ini ya, Dini terbuka dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Jadi dia terbuka menyampaikan bahwa dia akan membuat infografis tentang assessment center ini bla bla bla. Ya, tujuannya ini untuk apa ini, untuk ini. Jadi ada keterbukaan dalam kegiatan sosialisasi. Tahapan itu ya, tahapan sosialisasi. Sekarang apa lagi yang bisa kita angkat? Kejelasan. Ya. Kejelasan, kenapa kejelasan? Sudah sosialisasi kita. Iya, sosialisasi. Ketika akan melakukan sosialisasi perlu perencanaan yang matang untuk ditahu apa yang akan disampaikan. Kita sudah bikin ini. Ya, kita belum sudah lewat itu menyiapkan bahan. Ya. Sudah on the process ini. Sudah sosialisasi, sudah pada tahapan kelima ini. Ya. Melakukan sosialisasi. Apa yang kita bikin di sini? Tadi transparan. Kita terbuka waktu sosialisasi. Wow, ini yang saya mau bikin ya. Ini infografis ini terbuka saya. Assessment center itu ini. Saya sudah sosialisasi. Ya. Tanggung jawab. Oke, Ade Sari mengatakan tanggung jawab. Jujur, Ibu.
Tanggung jawab dulu. Tanggung jawab kenapa? Kenapa itu diambil? Adik mengangkat nilai tanggung jawab. Untuk menyelesaikan Alasannya? pekerjaan dan tugas-tugas secara tuntas dan dengan hasil terbaik serta mampu mempertanggungjawabkan. Oke, karena kita sudah melakukan, ya. Jadi kita harus di situ sosialisasi itu sampai selesai kita bikin tanggung jawab kita. Jadi melakukan sosialisasi tidak cuma buka setelah itu pulang, tapi menyelesaikan pekerjaan sosialisasi ini dengan tuntas, ya. Menyelesaikan pekerjaan melaksanakan sosialisasi ini sampai selesai, ya, sampai selesai dia dilakukan. Kan sudah melakukan, kalau sudah melakukan tanggung jawab di situ dibutuhkan, dan ini dapat dipertanggungjawabkan. Kita melakukannya dengan hasil terbaik, ya, melakukannya dengan hasil terbaik dan mampu mempertanggungjawabkan. Oke, sekarang kita kenapa tadi bilang jujur? Ya. Maaf Ibu, yang tanggung jawab tadi itu Ibu Fatimah. Oke, oh tanggung jawabnya tidak jujur ya. Oke, jadi sudah 2 ya. Tanggung jawab, transparan. Ya. Ada lagi kah yang bisa kita angkat? Indikator yang kita bisa angkat dari akuntabilitas? Ya, silakan. Boleh Dini. saya Ibu? Oh, Boleh lah, Kirain nggak boleh. 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 Kan ini contoh. Kita Yang tahapannya melakukan sosialisasi tentang paling- assessment center, ya. Yang paling utama, salah satunya juga integritas. Ya. Jadi kita harus menjunjung tinggi semua hukum-hukum dan undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Jangan sampai sosialisasi yang nanti akan dilaksanakan itu kontradiktif dengan peraturan undang-undang yang sedang berlaku. Seperti itu. Oke, kita melakukan sosialisasi itu memang sesuai aturan dia boleh, ya. Dia boleh dilakukan sosialisasi. Boleh ini disosialisasikan, ya. Boleh ini assessment center ini untuk disampaikan kepada yang lain, boleh, ya. Karena kita sementara melakukan sosialisasi, jadi lagi melakukan sosialisasi. Jadi untuk assessment center ini boleh kita sampaikan, ya, kita boleh sosialisasikan sehingga kita bisa mengambil nilai integritas, Keseimbangan. ya. Oke, taruh dia 3 saja dulu ya, karena kita punya waktu ini sudah mepet-mepet. Sekarang kita lihat dulu nilai dasar nasionalisme, ya. Kalau nilai dasar nasionalisme kita anggap 3 saja dulu ya. Dari akuntabilitas. Nanti kalau etika publik banyak sekali itu kita bisa ambil. Nanti itu kita di hari pertemuan kedua. Sekarang kita lihat nasionalisme. Di nasionalisme ini, nilai dasar nasionalisme, indikator apa yang kita bisa ambil di dalam? Kita sudah melakukan sosialisasi. Tadi ya, melakukan sosialisasi. Apa? Apa yang kita bisa angkat? Indikator apa? Oke, silakan Didi. Yang persatuan, menjaga persatuan dalam keberagaman. Jadi ketika sosialisasi kita harus saling menjaga persatuan. Kan biasanya dari berbeda suku, bahasa, atau warna kulit, kita harus berusaha tidak saling menyinggung. Kita mencoba menjaga persatuan kita di dalam organisasi itu. Oke, menjaga persatuan dan keberagaman. Ya, karena dalam sosialisasi ini kan ada banyak yang hadir. Ya, sehingga kita menjaga persatuan dalam keberagaman kita. Oke, boleh ya. Kita angkat nilai nasionalisme itu adalah persatuan. Ada teman yang mau pulang. Apalagi yang kita bisa angkat? Coba. Silakan Neti.
Neti Resen, silakan Neti, sampaikan apa yang bisa kita angkat. Ketuhanan, Ibu. Apa di ketuhanan kita angkat? Karena saat akan melakukan sosialisasi, memberikan salam dan berdoa. Oke, jadi waktu memulai sosialisasi ya kita di susunan acaranya berdoa ya, ada berdoa. Jadi di susunan acara dalam melakukan sosialisasi itu susunan acaranya berdoa ya. Oke, kita menghormati kemerdekaan beragama. Jadi berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, kita menghormati kemerdekaan beragama. Di situ lebih cocok, ya. Kita dalam berdoa menghormati kemerdekaan beragama. Masing-masing berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Silakan Adek, ya. Mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bernegara. Mana itu? Anak yang mana? Di poin persatuan Ibu. Mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bernegara tanah air Indonesia baik dalam pikiran, ucapan dan perbuatan. Sebelumnya setelah berdoa bisa mungkin dengan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, kalau itu dilakukan ya. Jadi disampaikan bahwa kalau misalnya ya di dalam melakukan sosialisasi tentang assessment center ya, susunan acara yang kami lakukan adalah berdoa. Artinya kami saya menghormati kemerdekaan beragama karena kami berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ini waktu menjelaskan kepada penguji ya, mengapa nilai itu diangkat. Jadi setelah itu nilai persatuan ya, tadi kan sudah ada dikatakan bahwa selain persatuan di sini bagaimana kami menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya ya, artinya mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia baik dalam pikiran, ucapan dan perbuatan ya. Oh, kita menyanyi ya, kita harus sebut itu. Oh, setelah berdoa kami sama-sama, saya mengajak kita peserta untuk bernyanyi Indonesia Raya dalam susunan acara. Oke, dan saya juga di sini tadi ya, bagaimana yang diambil tadi menjaga persatuan dalam keberagaman. Karena di dalam melakukan sosialisasi itu banyak yang hadir sehingga saya menjaga ya perasaan dalam bertutur kata dan maupun dalam mengucapkan hal-hal dalam sosialisasi ini. Oke. Apalagi yang bisa kita angkat? Ya, silakan Arifandi Resen. Ada di yang sebelahnya, Bu. Di kemanusiaan, Bu. Ya, apa sini yang kita mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat. Oke. Biasanya kan kalau dalam sosialisasi itu ada yang bertanya, kita harus memperlakukan siapapun yang bertanya itu tidak memilih-milih yang siapa yang mau bertanya, si ini, si itu. Kita harus menghargai pendapat-pendapat orang-orang yang mau bertanya dalam sosialisasi itu. Iya. Jadi ya nanti dalam narasinya ya, dalam narasi itu dijelaskan. Nah, narasi ini nanti di bab 3, tetapi di tugas Ibu ada narasi. Maksudnya itu, jadi menjelaskan apa saja yang kita lakukan pada tahapan itu, yang berkaitan dengan nilai dasar, dengan indikator yang kita angkat. Ya, pada saat melakukan sosialisasi itu, pada saat diskusi, ya, karena pada saat sosialisasi acaranya berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu saya memaparkan bahan-bahan yang sudah saya persiapkan dalam sosialisasi. Setelah itu saya membuka tanya jawab, ya, tanya jawab untuk bisa dialog dilakukan di situ, bahwa di sini saya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya. Siapapun yang bertanya kami hargai, ya. Maksudnya di sini ya mengakui dan memperlakukan bahwa dia sebagai peserta sosialisasi. Kan dia sudah diundang. Ya, siapapun dia. Oke. Ada lagi yang bisa kita angkat?
Ya, silakan Dewi. Ya, Rela Dewi berkorban. silakan. Rela berkorban. Di sini Apa? kita merelakan tenaga, waktu sampai sosialisasi selesai. Oke. Jadi saya di dalam melakukan sosialisasi rela berkorban tenaga, ya, waktu, karena itu kan membutuhkan tenaga dan waktu. Bagaimana kita mengambil waktu untuk melakukan sosialisasi, tenaga juga, pikiran, ya. Jadi saya rela berkorban untuk bagaimana menyampaikan materi ini dengan sebaik-baiknya, membutuhkan waktu, pikiran, dan tenaga. Jadi saya rela berkorban. Oke, jadi dalam satu ini boleh kita misalnya sudah menyampaikan persatuan, kita rangkaikan dia nanti ya dalam kalimat narasinya kita jelaskan, ya kita jelaskan. Jadi boleh dia berulang-ulang kita angkat. Artinya kita menghabituasikan nilai-nilai dasar yang ada untuk kita lakukan. Ya silakan Ade, Resen. Bisa 2 poin Ibu, tapi 2 pelaksanaannya. Misalnya di poin kemanusiaan, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat. Mengawali sosialisasi kan kita memberikan sepatah kata, misalnya kepada yang terhormat Kepala BKPSDM, kepada yang terhormat Sekretaris. Bisa Boleh. itu Ibu? Jadi boleh. Jadi kita menghormati mereka dengan menyampaikan dalam kata-kata pembukaan, ya, menghormati, ya, menghormati. Artinya kan kita mengucapkan, kita mengakui, ya, kita mengakui dia, ya, kita mengakui dia sebagai kepala badan, sekretaris badan, kepala bidang, ya, kita kan mengakui. Artinya mengakui itu dalam ucapan, ya. Oke, boleh. Nanti dalam diskusi, waktu kita menjelaskan diskusi juga kita bisa menjelaskan bahwa misalnya atau satu kali kita rangkaikan kalimat kita sehingga saya mengangkat nilai dasar nasionalisme untuk indikator kemanusiaan, di mana pada saat memulai ya sosialisasi saya menghormati, mengakui kedudukan, ya, mengakui kepala badan, kehadiran kepala badan, kepala bidang, sekretaris, dan juga pada saat berdiskusi, ya, saya juga mengakui dan memperlakukan peserta sosialisasi sesuai harkat dan martabat mereka sebagai peserta sosialisasi, ya. Maksudnya mengakui mereka sebagai peserta sehingga dia boleh dong bertanya, boleh dong mengungkapkan pendapat, gitu ya. Oke, jadi itu yang kita narasikan. Jadi apa yang sementara kita buat dalam tahapan itu. Nah, sekarang coba kita melihat ya, kalau membuat undangan sosialisasi dan menyebarkan, kalau cuma menyebarkan, apa yang kita bisa angkat? Boleh kita gabung dia, ya, supaya tahapan itu jangan terlalu sempit sehingga kita agak sulit. Jadi dia bisa membuat dan menyebarkan, ya. Jadi kita angkat dia satu tahapan saja. Membuat dan menyebarkan undangan sosialisasi, ya, membuat dan menyebarkan undangan sosialisasi, ya, membuat dan menyebarkan undangan sosialisasi. Nah, kalau tahapan itu kita lakukan, nilai dasar akuntabilitas apa? Adakah? Ya, tidak harus juga ada ya, tidak harus juga harus. Jadi kalau ada oke, karena on the process, apa yang sementara kita lakukan itu yang kita harus perhatikan. Apakah ada indikator ciri-ciri, ada ciri-ciri yang kita bisa lakukan. Jadi membuat dan menyebarkan undangan sosialisasi. Apakah ada yang kita bisa angkat dari nilai dasar akuntabilitas pada tahap itu kita? Pada tahap membuat dan menyebarkan undangan sosialisasi. Silahkan. Mana nilai yang bisa kita angkat dari akuntabilitas? Adakah? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ya, silakan Samsul Bahri. Ya Bu, dari saya itu konsisten Bu. Jadi kita Apa dia? melakukan
ya, melakukan Iya. dan menyebarkan undangan. Yaitu kita konsisten dengan apa yang sudah kita sebarkan ini di pelaksanaan nanti, Pak. Konsisten. Coba yang lain, apakah boleh kita mengangkat nilai konsisten pada saat kita membuat dan menyebarkan undangan sosialisasi? Ya, ingat ya, ciri-cirinya ini melakukan tindakan yang telah disepakati dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu. Ya, ada 2 yang resen. Silakan Fatimah. Ya, Bu. Di poin kejelasan, Bu, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dengan melalui identifikasi program atas kebijakan yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilaksanakan, dan biaya yang dibutuhkan. Apakah kita masih melakukan perencanaan pada saat kita membuat dan menyebarkan undangan sosialisasi? Ibu bertanya kepada Fatimah, apakah kita masih membuat perencanaan di situ? Kan kita ini di sini kejelasan itu melakukan perencanaan. Kita sudah membuat ini apa yang kita rencanakan. Oh iya. Masukkah? Berarti ini, Bu, keseimbangan. Nah, keseimbangan menggunakan kewenangan untuk meningkatkan kinerja, melakukan kapasitas. Jadi jangan asal-asal ya, jangan ini tahu, ini tahu. Tidak ya, kita perhatikan baik-baik indikatornya. Oke, Arifandi dulu. Ya, jadi tadi kejelasan sudah, kita sudah bukan perencanaan lagi, kita sudah melakukan ya. Di sini kegiatannya. Ya, silakan. Mungkin kalau dari saya, Bu, tanggung jawab. Karena dia menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik serta mampu mempertanggungjawabkan. Yaitu kan biasanya habis menyusun undangan terus disebarkan. Setelah disebarkan kita harus biasanya kan misalnya kegiatan itu diundur. Jadi kita harus bagaimana usaha kita mempertanggungjawabkan itu undangan itu. Kita klarifikasi bahwa misalnya kegiatan diundur. Seperti itu, Pak, Ibu. Tidak usah harus diundur. Kalau itu undur lagi urusan berikut. Misalnya, kan, Bu, ya kan misalnya, biasanya kan boleh. Mempertanggungjawabkan. Ibu setuju. Ibu setuju sependapat denganmu bahwa tanggung jawab, di mana kita menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas secara tuntas. Jadi waktu bikin undangan sampai tuntas jadi. Iya. Ya, misalnya berapa orang yang mau diundang, kita buat segitu banyak, ya. Dan kita sebarkan dia, kan membuat dan menyebarkan undangan. Nah, biasanya kita menyebarkan undangan ada tanda terima. Kan? Ada tanda terima undangan, ada daftar penerimaan undangan. Situ ada. Sehingga kalau pimpinan tanya, ya kita ini mampu mempertanggungjawabkan. Kau sudah buat undangan dan sudah sebarkan? Sudah, Pak. Ini tanda terima undangan. Ini undangan, ini arsip undangan yang saya buat. Ya, tinggal arsipnya ya misalnya. Kan arsip disimpan. Ini arsipnya dan ini tanda terima undangan. Saya sudah sebarkan. Ya. Tanggung jawab, oke, ya. Sekarang boleh dia masuk, ya. Jadi boleh dia masuk. Tadi kalau ya, oke. Waktunya sudah jam 6, Ibu. Kalau Ibu mau lanjut, boleh. Maaf, tidak. Maaf sayang, maaf. Tidak apa-apa, Ibu. Karena memang sesinya tidak pakai waktu, karena Ibu cuma sendirian. Iya, baik. Oke, Ibu, waktunya Ibu hari Sabtu lagi kalau di jadwal. Iya, tidak apa-apa. Nanti hari Sabtu lagi. Ya, sudah ada tugas-tugas. Iya, karena memang hari ini cuma 1,5 jam, Ibu. Iya, sudah ada tugas-tugas yang Ibu kasih, mereka akan lakukan. Ya, tadi ini tinggal latihan juga. Tadi ini tinggal latihan bagaimana kita mengangkat nilai-nilai dasar, ya dengan indikator yang sudah ya. Jadi kalau ada yang masih kurang paham-paham sedikit, baca-baca ini ya. Baca, renungkan baik-baik ya. Baca, renungkan baik-baik apa yang menjadi indikatornya. Ya, dari keterangan indikator. Ini kan indikator tanggung jawab. Tapi keterangan indikator ini kita bisa angkat, oh ini urusannya. Bla bla bla. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon maaf ya. Mohon maaf, kita akan lanjutkan pada pertemuan kedua nanti. Sehat-sehat semua, jaga kesehatan ya, belajar yang lebih baik ya. Kalaupun ada hal-hal yang kurang, Ibu mohon maaf. Ya, mohon dimaafkan ya. Baik Bapak Ibu, demikian pertemuan kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. selamat sore. Ya, tetap semangat ya. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu. Salam sehat. Sehat. Oke. Terima kasih Bu Tin. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Salam sehat ya. Ibu. Terima kasih Pak Arif dan Iya, Ibu Wati yang sudah mendampingi kami pada pertemuan ini. Terima kasih banyak ya. Terima Iya, kasih. Ibu. Salam sehat. Oke. Oke, makasih. Mau Bu. dilapor lagi atau langsung bubar? Terserah. Nggak usah kayaknya. Bu. Oke, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih banyak Ibu Tin atas waktunya pada sore hari ini. Terima kasih Ibu Wati. Sampai ketemu lagi sebentar malam. Mereka ada acara lagi sebentar malam, Ibu. Oh, ada acara malam. Ceramah dari mungkin kepala badannya ini Teh Dini kayaknya, BKPSDM Buol. Oke, makasih Bapak Ibu peserta. Saya Arif Suryadi Nantogia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Ibu mohon lift ya. Iya, Ibu.